Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Meskipun sudah diperkirakan sebelumnya, Zhu Hengyu terkejut ketika pertama kali dia mendengar dan melihat begitu banyak batu energi sihir yang unggul. Mengenai fakta bahwa Chang Sui menaikkan harga secara pribadi, Zhu Hengyu tidak mengeluh sama sekali, dan bahkan sangat memuji Chang Sui. Chang Suile tidak dapat menemukan utara. Namun, Chang Sui masih pria yang bijaksana, dia tahu statusnya saat ini adalah pelayan Zhu Hengyu. Meskipun ia telah mendapatkan banyak batu energi magis untuknya, semua ini didukung oleh hak Zhu Hengyu. Jadi Chang Sui tidak menjadi sombong. Untuk kinerja Chang Sui, Zhu Hengyu juga cukup puas. Dia berjanji pada Chang Sui, selama dia mencapai 40 bagian tubuh iblis, dia pasti akan membuat pil naga untuk Chang Sui. Dengan janji yang diberikan oleh Zhu Hengyu, Chang Sui lebih percaya diri. Kemudian Chang Sui mengambil kriolite dan memproses bahan obat yang diserahkan Zhu Hengyu kepadanya dan kembali ke laut. Melihat lebih dari 2 juta batu energi magis tingkat tinggi di depannya, Zhu Hengyu hanya melambaikan tangannya, dan semuanya termasuk dalam cincin dimensi. Setelah itu, Zhu Hengyu memanggil tulang punggung desa Tianmo dan mengumpulkan mereka semua di ruang konferensi. Sudah larut malam, dan semua orang sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi pada Zhu Hengyu. Bahkan Zhu Xiaomei tampak mengantuk. Meskipun yang lain tidak seperti Zhu Xiaomei, mereka juga penuh dengan keraguan. Apa yang terjadi? Kong Wu bertanya pada Zhu Hengyu dengan tatapan bingung. Di ruang pertemuan ini, hanya orang-orang dari sebelumnya yang berkumpul. Kepala desa tua dan Kong Wu adalah 6 dari mereka. Ditambah Zhu Xiaomei, Jian He dan Gao Pengyi. Zheng Xiaoyu masih berlayar di laut, merekrut lebih banyak imigran untuk Zhu Hengyu dan mencari lebih banyak bahan obat. Melihat ekspresi bingung dari semua orang, Zhu Hengyu tersenyum misterius, dan kemudian melambaikan tangannya. Di ruang pertemuan yang awalnya kosong, tiba-tiba muncul sejumlah besar batu ajaib unggul. Perubahan sesaat ini secara langsung mengejutkan semua orang. Butuh beberapa saat bagi kepala desa lama untuk pulih lebih dulu. Kepala desa tua itu kaget, meskipun dia tahu jawabannya, dia masih tergagap. Melihat keheranan semua orang, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Penghasilan 3 hari. Kepala desa tua yang akan pulih terkejut lagi. Dalam 3 hari, itu akan bisa menghasilkan lebih dari 2 juta batu ajaib unggul. Desa Anping yang asli, setelah puluhan juta tahun, hanya mengumpulkan 30.000 batu energi magis yang unggul. Hanya dalam 3 hari, Zhu Hengyu mencapai 100 kali puluhan juta tahun terakumulasi di desa Anping. Melihat batu energi magis superior setinggi tumpukan bukit, kepala desa tua itu sangat terkejut. Jika Anda hanya mengatakan 2 juta batu energi sihir superior, Anda mungkin tidak merasa banyak. Namun, jika digantikan oleh batu energi magis primer, itu akan menjadi 20 miliar yuan. Pulau Wayang, tempat Moyang Jianzong berada, memiliki pendapatan keuangan 1 tahun hanya sekitar 1 triliun yuan dari batu energi magis primer. Ini benar-benar berlebihan. Yang lain tidak pernah pulih dari awal hingga akhir, semua mata adalah bukit batu ajaib yang tinggi. Zhu Hengyu masih duduk di sana tanpa tergesa-gesa, menunggu semua orang pulih. Setelah waktu yang lama, semua bakat pulih perlahan. Namun meski begitu, semua orang masih tidak bersemangat, semua orang menonton batu energi ajaib ini dengan hati-hati. Bahkan Kong Wu terbang langsung ke batu energi magis. Melihat apa yang dinikmati Kong Wu, yang lain tidak tahan dengan kesepian, dan mereka bergegas ke bukit batu energi ajaib bersama. Setelah 1 jam penuh, kegembiraan semua orang berlalu. Zhu Hengyu memberi alasan untuk batu ajaib untuk semua orang. Kali ini mengejutkan semua orang lagi. Bahkan kepala desa tua telah mendengar Zhu Hengyu mengatakannya lagi. Tetapi mendengarkan lagi, dia masih merasa sangat terkejut. Ini adalah efek dari perdagangan antara kedua komunitas. Kepala desa tua itu sangat diyakinkan oleh Zhu Hengyu lagi. Hanya dalam 3 hari, Zhu Hengyu memperoleh 100 kali kekayaan yang terkumpul di desa Anping lebih dari 10 juta tahun. Ini harus membuat orang mengagumi ide jenius Zhu Hengyu dan meletakkan 5 tubuhnya di tanah. Zhu Hengyu melambaikan tangannya lagi, dan memasukkan batu energi magis itu ke cincin dimensi lagi. Segera setelah itu, Zhu Hengyu berbicara kepada semua orang yang hadir tentang beberapa hal berikutnya. Di masa lalu, karena tidak ada batu ajaib, semua hal tidak dapat dibuka. Tapi sekarang berbeda, dengan masuknya 2 juta batu energi magis superior ini. Zhu Hengyu siap bertarung. Kali ini ia ingin membuat 3 garis pada saat yang bersamaan, berjalan beriringan, dan melakukan transformasi komprehensif Pulau Tianmo. 3 garis itu adalah, baris pertama, jalur bahan obat. Baris kedua, Demon City Line. Baris ketiga adalah garis Vena Kristal Es.
Pada awalnya, karena personel tidak ada di tempat, batu energi sihir tidak ada di tempat. Jadi Zhu Hengyu hanya mengklik 3 baris ini, dan tidak memulai dalam skala besar. Tapi kali ini batu energi magis telah ditempatkan, dan Zheng Xiaoyu juga telah membawa kembali lebih banyak imigran dan semakin banyak orang. Ketika keduanya ada di tempat, Zhu Hengyu dapat memulai pertarungan besar. Yang pertama adalah jamu. Lini obat herbal ini Zhu Hengyu bermaksud untuk meningkatkan pengadaan bahan obat. Jika Anda ingin meningkatkan upaya pengadaan, Anda membutuhkan kapal yang lebih besar. Tidak ada uang sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. 2 juta batu energi sihir unggul dipegang di tangan, dan sebuah kapal besar benar-benar santai dan bahagia. Jadi kali ini ketika Zheng Xiaoyu kembali, Zhu Hengyu akan langsung membagi 2 juta batu energi sihir superior menjadi Zheng Xiaoyu. Salah satunya adalah baginya untuk meningkatkan upaya pembelian dan perekrutannya. Yang kedua adalah membiarkan Zheng Xiaoyu langsung mengganti kapal besar. 1 juta batu energi magis superior sudah bisa membeli kapal perang besar. Sedangkan untuk kapal perang raksasa yang panjangnya lebih dari 100 meter, itu membutuhkan puluhan juta batu ajaib unggul. Di atas kapal perang raksasa, ada ratusan meter kapal perang super raksasa, yang biayanya bahkan lebih tinggi dari batu ajaib di unit 100 juta. Namun, untuk Pulau Iblis saat ini, kapal perang besar sudah cukup. Bahkan jika dia memberikan kapal perang besar, Zhu Hengyu tidak dapat menemukan begitu banyak orang untuk dikendarai. Kapal perang raksasa membutuhkan setidaknya 3.000 biksu dan 30 biksu untuk mengendalikannya. Adapun kapal perang super raksasa, tidak ada biarawan dengan 36.000 segmen tubuh sihir, dan mereka tidak bisa mengusir sama sekali. Jadi untuk saat ini, kapal perang besar sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Sky Demon Island. Adapun kapal perang raksasa, itu hanya mungkin untuk membelinya setelah rencana 5 tahun pertama selesai. Adapun kapal perang super raksasa pertama itu hanya mungkin setelah akhir rencana 10 tahun pertama. Untuk saat ini, bahkan jika ada cukup uang, tidak ada begitu banyak beku senior yang perlu dikendarai. Bahkan jika cukup biksu senior dapat ditemukan, Zhu Hengyu tidak tahu di mana harus membeli kapal perang seperti itu. Karena itu, untuk Zhu Hengyu saat ini, mungkin di masa depan mengizinkan, Zhu Hengyu tidak keberatan membeli lebih banyak kapal. Tetapi untuk saat ini, kapal perang raksasa dan super raksasa bahkan tidak perlu memikirkannya. Selain itu, untuk pembelian kapal perang, Zhu Hengyu masih harus mencari pendapat Zheng Xiaoyu. Selama kapal itu cukup besar, Zheng Xiaoyu dapat membeli lebih banyak bahan obat dan mengangkut lebih banyak imigran. Dengan lebih banyak bahan obat dan imigran, semakin banyak bahan obat yang dapat dikirim ke Changshui. Dan tidak akan pernah ada kekurangan saluran penjualan di Changshui. Hal yang baik seperti perampokan tidak akan pernah dilepaskan oleh orang Hai. Bagi orang Hai, perampokan tidak seefisien ini. Tidak peduli berapa banyak ramuan yang dimiliki Zhu Hengyu, Changshui dapat menjual cahaya dengan laju yang sangat cepat. Ketika bahan obat habis terjual, lebih banyak batu ajaib dapat ditukar. Lebih banyak batu energi ajaib dapat membeli lebih banyak bahan obat dan merekrut lebih banyak imigran. Kecepatan pemrosesan dan kuantitas bahan obat lebih cepat. Dengan cara ini, lingkaran bajik dapat dibentuk. Batu energi ajaib Zhu Hengyu dapat menghasilkan lebih cepat dan lebih banyak lagi. Seiring semakin banyak batu energi magis dikreditkan, garis kedua ditarik. Itu garis kota setan. Sekarang ada begitu banyak batu energi magis, pembangunan kota sihir harus mulai diinvestasikan secara resmi hari itu. Sebelumnya, Zhu Hengyu baru saja menemukan beberapa penduduk desa untuk meletakkan fondasi di sana, dan tidak benar-benar memulai pembangunan. Tapi kali ini dengan begitu banyak batu energi magis, Zhu Hengyu tidak perlu peduli tentang ini. Kali ini ia akan memulai konstruksi skala penuh, dan hal-hal seperti meletakkan fondasi tidak dapat lagi memuaskannya. Zhu Hengyu siap memulai perencanaan secara langsung, dan menyelesaikan semua persiapan sebelum kota dibangun. Misalnya, pengalihan dan drainase, perencanaan perumahan, persiapan bahan, del. Awal resmi terobosan kota iblis harus menunggu akhir bencana laut 3 bulan kemudian. Kota iblis besar tidak boleh dibangun dalam waktu sesingkat itu. Jika konstruksi dimulai langsung sekarang, begitu bencana samudera menyerang, rumah-rumah dan jalan-jalan yang setengah dibangun pasti akan dihancurkan oleh para prajurit. Karena itu, pembangunan resmi masih harus menunggu agar pembangunan samudera berakhir. Tapi, konstruksi tidak formal tidak berarti mereka tidak melakukan apa-apa. Berbagai persiapan sebelum dimulainya konstruksi dapat dilakukan, terutama pengadaan bahan. Karena Pulau Tianmo bukan tempat yang besar, sumber dayanya tidak terlalu kaya. Banyak bahan yang perlu dibeli dari luar. Inilah sebabnya mengapa Zhu Hengyu harus membeli lebih banyak kapal perang. Untuk ini, Zhu Hengyu hanya bisa menyusahkan Zheng Xiaoyu. Yang lain, Zhu Hengyu, benar-benar gelisah, dan mereka tidak memiliki kemampuan dalam hal ini. Kepala desa tua adalah satu-satunya jaminan Zhu Hengyu, tetapi kepala desa tua harus memerintahkan pengelakan di Pulau Ajaib hari ini, dan dia tidak bisa pergi. Bagi Zheng Xiaoyu, Zhu Hengyu juga bersalah.
Tapi sekarang adalah masa kritis, dan Zhu Hengyu benar-benar tidak dapat menemukan orang yang berguna, dan benar-benar tidak ada cara. Untuk Zheng Xiaoyu, dia hanya bisa memberikan kompensasi lambat nanti. Baik baris pertama bahan obat maupun baris kedua garis kota Demon dapat bekerja secara normal, berkat air biru di laut. Di masa depan, semakin banyak herbal akan diberikan kepada Chang Sui. Menurut perkiraan Zhu Hengyu, membuka cabang adalah suatu keharusan. Dan Chang Sui menukar semua bahan obat dengan batu ajaib, dan tidak ada kriolite tambahan untuk memperluas toko. Mata uang yang beredar dari si serpent bukanlah batu ajaib, jadi garis ketiga ini juga harus diikuti bersama, yaitu garis Vena Kristal Es. Biarkan beberapa imigran mulai menambang kriolite. Dengan cara ini, air tidak hanya tidak bermoral, tetapi juga mengganti semua bahan obat dengan batu energi ajaib. Dan saya tidak takut toko itu tidak akan berfungsi karena saya tidak punya uang. Dengan urat kristal es ini, Chang Sui adalah salah satu ular laut, bahkan seorang miliarder. Jika trafput bahan obat toko tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu, Chang Sui perlu membuka cabang di kota-kota lain. Cadangan energi magis sebuah kota pasti akan memiliki batas. Ketika pendapatan pavilion Chang Sui di kota Suihua mulai menurun, Chang Sui akan mulai mencari kota berikutnya dan mendapatkan batu ajaib. Pada saat ini, pasokan kriolite sangat penting. Apalagi volume penjualan bahan obat begitu besar, orang-orang tertentu akan ragu. Karena itu, Chang Sui masih perlu terus membeli bahan obat dari perantara lainnya. Bahkan Chang Sui dapat langsung bertindak sebagai perantara. Pada saat itu, beberapa orang yang tersebar memiliki jamu, dan Chang Sui akan dibeli dengan kriolite. Dan kemudian dia bisa mengirim ramuan ini ke Zhu Hengyu untuk diproses. Setelah produk olahan siap, Zhu Hengyu mengembalikan bahan obat ke Chang Sui. Dengan cara ini, dapat diubah menjadi batu ajaib untuk dijual, dan perbedaan di antara mereka telah meningkat banyak. Selain itu, setelah membuat Chang Sui lebih besar dan lebih kuat, perlu untuk mengelola hubungan yang membutuhkan kriolite. Jika mereka yang berkuasa tidak bisa mendapatkan cukup kriolite, bagaimana mereka bisa membiarkan Chang Sui menghasilkan banyak uang di tanah mereka? Bahkan jika Chang Sui mengisi batu ajaib, itu sama. Dari sudut pandang penguasa, bahkan jika ada sampah di wilayahnya, itu adalah masalahnya. Jika orang lain ingin pindah, itu dikenakan pajak. Karena itu, sangat penting bagi Chang Sui untuk melakukan pasang surut. Selain itu, Zhu Hengyu juga mengaku ke Chang Sui, ketika klan ular laut diserang bencana laut, ia akan menemukan dua jenius klan ular laut untuk menyerang Pulau Tianmo bersamanya. Tugas ini juga perlu mengirim sejumlah besar kriolite ke komandan klan ular laut agar dapat membuatnya terkesan. Pendekatan tiga cabang, semua hal dapat digambarkan sebagai tak terhitung, terlalu rumit. Namun, semuanya harus diprioritaskan. Bagi Zhu Hengyu, setelah memiliki dana dalam jumlah besar, yang paling dia hargai adalah tiga hal. Hal pertama adalah membeli beberapa kapal perang besar satu demi satu di waktu berikutnya. Hanya ketika ada cukup banyak kapal perang besar yang dapat kami berikan pasokan yang cukup. Anda harus tahu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kapal perang ini tidak hanya akan mengangkut bahan obat dan imigran, tetapi juga mengangkut sejumlah besar bahan bangunan kota. Apalagi dengan semakin banyaknya penduduk di Pulau Setan. Makanan, pakaian, dan perumahan penduduk semuanya diangkut dengan kapal perang. Pulau Tianmo sendiri sangat miskin sumber dayanya. Tidak ada yang lain selain tambang kristal es. Karena itu, semua konsumsi di Pulau Iblis harus diangkut kembali oleh kapal perang ini. Dalam 3 tahun ke depan, Zhu Hengyu berharap untuk membeli ratusan kapal perang besar untuk memenuhi permintaan. Yang kedua adalah menemukan Mage Wafers secepatnya. Bangunan-bangunan di medan perang tidak hanya didirikan. Meskipun bangunan yang dibangun secara acak juga dapat digunakan untuk hidup. Tetapi kekuatan dan kekerasannya sangat berkurang. Untuk membangun kota yang tidak akan pernah runtuh, sejumlah besar Mage Wafers harus bekerja sama. Mage Wafers itu akan menggambar dan menggambarkan Mage Wave di setiap bata. Ketika batu bata kota ini dengan pola berukir ditumpuk ke dalam bangunan atau dinding, kekuatan dan kekerasannya sangat meningkat. Menjadi hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan sumber daya keuangan yang cukup, Zhu Hengyu tentu harus membangun kota yang sempurna. Oleh karena itu, selanjutnya dia harus, sebanyak mungkin, mempekerjakan sejumlah besar Mage Wafers melalui metode kerja tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota Demon. Adapun hal ketiga, itu adalah karya tersembunyi kota setan. Lagi pula, pulau ajaib itu sebenarnya disebut Pulau Anping. Sebelum Zhu Hengyu menjadi perwira dan memperoleh desa Anping sebagai metrai, semuanya di sini sebenarnya bukan milik Zhu Hengyu. Sebelum dia benar-benar mendapatkan Pulau Iblis, semua gagasan Zhu Hengyu tidak dapat dilaksanakan dengan meriah. Kalau tidak, begitu bencana samudera dimulai, ia dibangun dengan sangat baik. Kemudian, setelah bencana lautan berakhir, kota iblis juga awalnya didirikan. Sebagai perwira dari Zhu Hengyu, saya takut dia tidak akan memenuhi syarat, jadi dia memilih tempat ini sebagai daerah kekuasaan. Jika Anda ingin memilih tempat ini sebagai daerah kekuasaan, maka paling tidak Anda harus menjadi seorang komandan. Karena itu, kerahasiaan adalah prioritas utama.
Sangat sulit untuk mempertahankan pengembangan dan melakukan pekerjaan rahasia. Belum lagi hal lain, tidak akan butuh waktu lama, akan ada puluhan ribu imigran di Pulau Ajaib. Dengan begitu banyak imigran, di mana mereka tinggal? Jika Anda tinggal di desa Anping, Anda tidak bisa hidup sama sekali. Menghadapi masalah-masalah ini, Zhu Hengyu telah memikirkan tindakan pencegahan. Di waktu berikutnya, Zhu Hengyu akan berada di Pulau Tenma dan memilih 10 sudut tersembunyi pada saat yang sama. Buka 10 tambang. Sementara sepenuhnya memanfaatkan biji kristal es. Ruang bawah tanah yang digali dengan penambangan biji akan dibangun menjadi penjara bawah tanah bagi orang untuk tinggal. Setelah bencana laut dimulai, semua imigran akan bersembunyi di istana bawah tanah untuk menghindari bencana lautan. Selama pintu masuk ke lubang diblokir, tidak akan ada masalah. Setelah bencana laut berakhir, para imigran itu dapat keluar dari istana bawah tanah dan masuk ke desa Anping. Tunggu inventaris setelah perang dan selesaikan prestasi militer. Namun, untuk dua hal pertama, Zhu Hengyu tidak berencana untuk memulai operasi skala besar sekarang. Dalam pandangannya, dua hal pertama perlu menunggu agar bencana laut berlalu sebelum mereka dapat memulai. Tidak ada gunanya bergegas sekarang. Mage Weaver dapat membiarkan Zheng Xiaoyu mencarinya terlebih dahulu. Kapal perang juga bisa dibeli terlebih dahulu. Setelah bencana lautan 3 bulan kemudian, Zhu Hengyu benar-benar menjadi hari perwira domba iblis. Hanya dengan begitu dia benar-benar akan mulai menjalankan rencananya. Pada saat itu, ia akan memiliki sejumlah besar batu ajaib, tidak peduli apa yang harus dilakukan itu akan jauh lebih nyaman. Sekarang setelah ia memusatkan perhatian, Zhu Hengyu harus terlebih dahulu mulai dengan imigran tersembunyi. Kemudian, Zhu Hengyu meminta kepala desa tua dan Tianmo Liuji untuk memobilisasi penduduk desa dan beberapa imigran. Kali ini ia sedang bersiap untuk memulai penambangan vena kristal es berskala besar. Mengenai instruksi Zhu Hengyu, sisanya harus tidak memiliki pendapat sama sekali. Sekarang semua orang di ruang konferensi ini melihat Zhu Hengyu masuk. Di bawah mobilisasi Zhu Hengyu, setiap orang memiliki divisi kerja masing-masing. Tianji Liuji diatur oleh Zhu Hengyu untuk memimpin penduduk desa menambang urat-urat kristal es. Jian He dan Gao Pengyi diatur oleh Zhu Hengyu untuk mempersiapkan pembangunan kota. Zhu Xiaomei mengikuti kepala desa lama dan bertanggung jawab atas pemrosesan tanaman obat dan mata pencaharian desa Tianmo di desa itu. Ada juga Zheng Xiaoyu dan Chang Sui, yang tidak ada di sini hari ini. Tugas mereka adalah yang terberat. Zheng Xiaoyu perlu bertanggung jawab atas perekrutan imigran, pengadaan bahan obat, pengadaan bahan bangunan kota, dan pengadaan pasokan sehari-hari, serta perekrutan Mage Weaver dan pembelian kapal perang yang lebih besar. Bahkan, menurut beban kerja tugas Zheng Xiaoyu adalah yang terberat. Untungnya, ada juga sekelompok 100 prajurit di desa yang mengikuti paragraf ke-30 Zheng Xiaoyu. Orang-orang ini membantu Zheng Xiaoyu berbagi banyak beban. Kalau tidak begitu banyak hal, hanya mengandalkan Zheng Xiaoyu saja, bahkan jika dia kelelahan, tidak bisa menyelesaikan semua tugas. Di pihak Chang Sui, tidak banyak tugas, tetapi semuanya adalah tugas yang lebih kritis dan sulit. Dan itu juga di pedalaman keluarga ular laut, dan faktor risikonya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Dan tidak ada yang bisa berbagi kekhawatirannya. Meskipun Chang Sui memiliki dua gadis yang cocok, Zhu Hengyu mendengarkan Chang Sui untuk mengatakan beberapa kata dan tahu bahwa dua gadis ini adalah gadis biasa. Membantu Chang Sui untuk melakukan beberapa hal sederhana tidak apa-apa, jika terlalu sulit atau terlalu rumit, Anda tidak dapat mengandalkan keduanya. Karena itu, dalam pandangan Zhu Hengyu, tugas Chang Sui dan Zheng Xiaoyu adalah sama. Untuk dua wanita ini, Zhu Hengyu memiliki jejak rasa bersalah di hatinya. Sebenarnya, banyak hal, bahkan jika Zhu Hengyu melakukannya, dia mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik. Tapi sekarang dia membiarkan dua wanita lemah mengambil tugas yang begitu berat. Jadi Zhu Hengyu diam-diam memutuskan, dan dia pasti akan menemukan cara untuk mengkompensasi mereka di masa depan. Tapi untuk saat ini, Zhu Hengyu belum bisa melakukan apapun. Dia juga perlu mengendalikan situasi keseluruhan di Pulau Setan. Ngomong-ngomong, tunggu harta karun utama Chang Sui. Selama ada 3 harta sihir, Zhu Hengyu dapat dengan mudah meningkatkan kemurnian garis keturunan ke tubuh perang iblis surgawi di atas kelas 9, dan terus maju menuju bidang yang lebih tinggi dan lebih kuat. Faktanya, fakta bahwa Zhu Hengyu mengumpulkan harta magis bahkan lebih cemas daripada Zhu Hengyu sendiri. Chang Sui bukan orang bodoh, kata Zhu Hengyu, hanya jika Chang Sui pertama kali membantu Zhu Hengyu mendapatkan satu set 3 harta ajaib, Zhu Hengyu dapat menyaring Longdan untuknya. Sederhananya, jika Anda ingin mengubah pil naga, Anda harus mendapatkan sihir 3 harta sebagai gantinya. Dan godaan Hualongdan untuk Chang Sui, tidak ada yang seperti itu. Hualongdan tidak hanya dapat meningkatkan tingkat tubuh pertempuran, tetapi juga menyamarkan nafas ular laut sebagai naga yang mulia. Inilah yang membuat ular laut benar-benar gila. Bukan karena efek Rumodan pada Zhu Hengyu begitu besar, jadi dia tidak terlalu cemas.
Setelah semua, dengan kemurnian garis keturunan Zhu Hengyu saat ini, pada kenyataannya, 1,5 kali, ia tidak akan menemui hambatan karena kemurnian garis keturunan. Mengambil Zumodan untuk Zhu Hengyu hanya memainkan peran dalam mempercepat kecepatan terobosan dan meningkatkan kebugaran fisik. Demon Rache adalah ras yang lebih tinggi di atas benua yang runtuh. Tidak perlu berubah menjadi ras lain untuk meningkatkan status Anda. Tetapi sebagai anggota keluarga Hai, keluarga ular laut berbeda. Seluruh kewarganegaraan Hai termasuk ras yang lebih rendah di benua yang runtuh. Hualongdan dapat memberi mereka kesempatan untuk menyingkirkan topi ras yang lebih rendah. Tentu saja mereka putus asa, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, keluarga ular laut sangat dicari untuk keempat naga dan naga-naga. Perlu disebutkan bahwa begitu ular laut telah mendapatkan pil Hualong, ia dapat disamarkan sebagai naga dan memasuki kolam Hualong. Begitu berada di kolam naga, keluarga ular laut akan memiliki kesempatan untuk melepas semua bayi dan menjadi naga nyata. Jika ini masalahnya, sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, di dunia ini, meskipun naga nyata jarang terjadi, mereka hanya berbicara secara relatif. Dibandingkan dengan ras lain, naga sangat sedikit. Tetapi bahkan jika ada sedikit, jumlah naga masih dalam satuan 10 juta. Apa yang benar-benar menarik keluarga ular laut adalah, setelah mereka dilatih oleh Longqi, mereka akan berubah menjadi naga. Racun dari keluarga ular laut masih bisa dipertahankan. Tidak hanya itu dapat dipertahankan, tetapi juga akan sangat diperkuat. Sebuah klan naga membalikkan sungai dan laut, dan melewati awan dan hujan, tetapi pada saat yang sama memiliki gigi berbisa. Apa konsepnya? Duron adalah ras paling kuat di antara semua naga. Mereka memiliki semua yang dimiliki klan naga, dan mereka juga memiliki racun yang tidak dimiliki klan naga. Tentu saja, Duron adalah keluarga naga terkuat, tidak ada keraguan tentang ini. Tetapi individu-individu tertentu tidak. Apapun ras, mungkin ada yang kuat tak terkalahkan menyapu segalanya. Kecualikan pengecualian individual. Duron jelas yang paling kuat di antara naga. Ada lebih dari satu metode dan sarana untuk menjadi Duron. Misalnya, kadal bersayap 2 juga dapat menyeberangi laut dan memasuki kolam naga. Setelah pelatihan Longqi, itu mungkin juga berevolusi menjadi naga beracun. Namun, kadal bersayap 2 telah berevolusi menjadi naga. Racunnya tidak ada bandingannya dengan naga berbisa yang berevolusi dari ular laut. Jika kita mengatakan bahwa Duron adalah yang terkuat di antara para naga. Kemudian naga tempat ular laut berevolusi menjadi kelompok naga yang paling beracun. Karena itu, bagi keluarga ular laut, untuk dapat berevolusi menjadi naga berbisa adalah jalan impian yang diimpikan oleh semua keluarga ular laut. Tidak ada godaan untuk membandingkan. Selama bisa berevolusi menjadi naga beracun, keluarga ular laut benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak bisa dikorbankan. Karena itu, Zhu Hengyu berjanji untuk membuat pil naga untuk Chang Sui. Bagaimana ini tidak membuat Chang Sui bersemangat, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Dia bahkan ingin langsung mengambil 3 harta karun. Namun ketiga harta ini tidak mudah didapat. Bahkan, setelah Zhu Hengyu menyerahkan tugas mengumpulkan 3 harta kepada Chang Sui, dia terus-menerus mencari 3 roh ini. Hanya saja ketiga hal ini sangat mudah ditemukan. Meskipun ketiga hal ini, Mo Fanghua, Mo Gukao dan Mo Hungwo, memiliki sedikit pengaruh pada ular laut atau bahkan seluruh suku laut, mereka masih sulit ditemukan. Alasannya sederhana, yaitu, ketiga hal ini sangat jarang. Untungnya, 3 hal ini benar-benar tidak berguna untuk kewarganegaraan Hai, jika tidak Chang Sui harus menghabiskan lebih banyak upaya untuk mendapatkannya. Untuk saat ini, 3 hal Mo Fanghua, Mo Gukao, dan Mo Hungwo hanya memiliki satu efek pada seluruh kewarganegaraan Hai, yaitu membuat racun. Untuk mengetahui bahwa energi sihir adalah hal yang fatal bagi suku Hai. Bahkan tidak hanya klan laut di keruntuhan benua kecuali klan iblis, ras lain menganggap Ki Iblis sebagai maut. Jadi seseorang akan membuat ketiga hal ini menjadi racun. Tetapi racun yang dibuat dari ketiga hal ini memiliki masalah. Karena ketiga hal ini mengandung energi sihir yang sangat kaya dan murni, tidak peduli apakah itu bunga muka ajaib, rumput tulang ajaib dan buah jiwa ajaib, salah satu dari ketiga hal ini, ketika dijadikan racun, akan menjadi hitam. Dengan karakteristik yang jelas, beberapa orang akan memakannya konyol. Jadi, bahkan jika racun yang dibuat dengan 3 hal ini sangat beracun bagi ular laut, tetapi tidak ada yang akan membuatnya. Karena alasan inilah Chang Sui dapat menemukan 3 hal ini dengan sedikit usaha. Namun, ini lebih hemat tenaga kerja, tetapi nyatanya itu juga membuang banyak kekuatan di Chang Sui. Biarkan saya berbicara tentang bunga muka iblis ini terlebih dahulu. Akuisisi bunga wajah ajaib juga merupakan keberuntungan. Mendapatkan bunga wajah ajaib tidak membuang waktu di air. Chang Sui hanya menemukan bunga ajaib ini secara kebetulan selama pengadaan bahan obat oleh para perantara. Ketika Chang Sui melihat bunga pada waktu itu, ia sangat bersemangat. Namun, dia tahu sifat pedagang, jadi Chang Sui tampaknya tidak tertarik dengan bunga muka ajaib ini. Chang Sui hanya berkata dengan cara setelah transaksi harian selesai. Bunga ini sangat aneh. Tengkulak ini membuat banyak kriolite di Chang Sui.
Jadi ketika Chang Sui menunjukkan minat pada bunga muka ajaib ini, bos memberikannya kepada Chang Sui tanpa ragu-ragu. Tapi bosnya tidak bodoh, dia pasti tidak akan memberikan Chang Sui dengan sia-sia. Tengkulak ini melihat poin-poin yang sering dibeli Chang Sui darinya dan hanya menjual harga cadangan ke Chang Sui. Miss Chang Sui menyukainya, bunga wajah ajaib ini akan diberikan kepadamu oleh 30 kriolite senior. Harga ini memang harga terendah. Jangan melihat bahwa bunga muka ajaib ini tidak berpengaruh di antara suku Hai. Tapi selama itu jarang, harganya tidak akan murah. Bahkan jika Anda membawanya pulang, tanamlah dalam pot bunga. Ini juga cukup untuk memicu para penguasa kaya dan dermawan. Lagi pula, wajah ajaib ini tidak terlalu berguna. Untuk harga ini, Chang Sui juga tahu bahwa itu adalah harga terendah. Jika dia tidak sering membeli bahan obat dari tengkulak ini tidak akan menjualnya dengan harga serendah itu. Jadi setelah mendengar tawaran perantara, Chang Sui mengeluarkan 30 kriolite dari lengannya tanpa ragu dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih. Setelah menerima bunga wajah ajaib, Chang Sui dengan ringan berterima kasih. Dia tidak bisa lebih gembira saat ini. Jika itu masalahnya, pasti akan menimbulkan kecurigaan perantara ini. Wanita menyukai bunga, masalah ini sama terlepas dari ras. Jadi bos perantara tidak terlalu memikirkan minat Chang Sui pada bunga wajah ajaib ini. Dan kinerja Chang Sui saat ini juga sangat normal. Tidak ada yang lebih meragukan tentang tengkulak. Lagi pula, ada banyak wanita kaya. Mereka suka mendapatkan beberapa bunga dan tanaman eksotis di kebun. Terlalu umum, bunga terlalu umum itu memalukan untuk ditanam. Bagaimanapun, wilayah yang luas dari kelompok etnis Hai. Siapapun dapat mendekorasi taman. Bahkan pengemis yang ingin makan bisa membuka kebun besar di samping sarang pengemis mereka. Jika Anda tidak menanam beberapa varietas langka, bagaimana Anda bisa menonjolkan rasanya? Bagaimana Anda bisa mengeluarkan kekayaan dan gaya? Nona Chang Sui sopan. Tanpa berterima kasih padaku, aku harus berterima kasih. Kau mengurus banyak bisnisku. Tengkulak ini sangat pandai dalam hidup, dan dia tersenyum dan mengatakan pujian kepada Chang Sui. Dengan kecerdikan Chang Sui, tidak ada tempat untuk mendengar makna di hasil bagi tengah. Dia tidak peduli sama sekali, tetapi setelah sedikit tanggapan, dia berbalik dan pergi. Sesederhana itu, dan bahkan tidak memerlukan biaya banyak, Chang Sui mendapatkan bunga wajah ajaib yang merupakan salah satu dari 3 harta karun. Setelah kembali ke paviliun Chang Sui tidak bisa lebih bahagia. Baginya, bunga wajah ajaib ini bukan hanya bunga yang tidak berguna. Setiap kali dia mengumpulkan 3 harta terpesona itu berarti dia satu langkah lebih dekat ke Hualong. Dan ketika Chang Sui mengumpulkan ketiga harta sihir, Zhu Hengyu dapat memperbaiki pil naga untuknya. Selangkah lebih maju dari Hualong dan yang legendaris. Setelah mengumpulkan bunga wajah ajaib, rumput tulang ajaib dan buah jiwa sihir ditinggalkan. Tidak ada cara yang baik untuk mengumpulkan 2 bahan yang tersisa. Dia tidak berani mengumpulkan dengan terang-terangan. Salah satu alasannya adalah orang-orang yang tahu bahwa Chang Sui mengumpulkan 2 hal ini pasti akan menaikkan harganya. Alasan kedua adalah kecurigaan orang lain. 1 jenis racun limbah ini sudah cukup, dan ada 3 jenis air biru yang dikumpulkan. Bagaimana ini tidak perlu diragukan. Karena 2 keterbatasan ini, Chang Sui hanya dapat dikumpulkan secara perlahan-lahan secara pribadi, dan tidak dapat dikumpulkan dengan gembar-gembor besar. Namun, Chang Sui memiliki tugas lain, jadi meskipun ia sangat ingin mendapatkan 2 materi lainnya untuk mempesona 3 harta karun. Namun, karena berbagai batasan, kami tidak bisa terburu-buru. Jadi Chang Sui, saat mengumpulkan rumput tulang setan dan buah jahat setan, memulai tugas lain yang dijelaskan Zhu Hengyu kepadanya. Paviliun Chang Sui masih panas, tetapi lebih baik daripada situasi aslinya. Dengan penggunaan besar-besaran batu ajaib di seluruh kota Suihua, banyak orang tidak lagi memiliki batu ajaib. Dengan cara ini, bisnis paviliun Chang Sui perlahan mulai menurun. Namun, di kota Haihui yang sedemikian besar, masih ada banyak batu ajaib yang terakumulasi dalam 1 triliun tahun. Menurut penilaian umum Chang Sui, jumlah total batu ajaib yang ditimbun di seluruh kota Haihui jelas merupakan angka astronomi. Menurut jaminan, jumlahnya harus dalam triliunan. Dan bahkan jika itu dalam triliunan, itu merujuk pada batu energi magis yang unggul, bukan yang utama. Di sini, saya ingin berbicara tentang sumber batu ajaib. Ada 2 sumber batu energi ajaib. Sumber pertama adalah ketika Anda bisa membunuh Warcraft, Anda bisa mendapatkannya dari Warcraft. Semakin kuat Warcraft, semakin tinggi energi batu ajaib dalam tubuh. Sumber kedua digali dari tambang batu ajaib. Batu energi ajaib adalah kristal yang dibentuk oleh kondensasi energi ajaib. Selama budidaya Warcraft, tubuh akan disertai dengan peningkatan perilaku budidaya, memadatkan batu ajaib. Dalam tubuh sihir Warcraft yang terdiri atas 30 segmen, batu ajaib utama dapat terkondensasi dalam tubuh. 40 segmen tubuh sihir Warcraft, batu ajaib menengah dapat dibentuk di dalam tubuh. Badan sihir Warcraft yang terdiri atas 50 segmen dapat memadatkan batu energi sihir unggul di dalam tubuh.
Adapun 60, dan World of Warcraft di atas tingkat 60, itu bukan batu ajaib yang mengembun. Untuk Warcraft di atas level 60, yang terkondensasi adalah Magic Crystal. Selain batu ajaib yang diringkas oleh Warcraft, di beberapa daerah khusus, karena konsentrasi gas ajaib yang tinggi, sepotong batu energi ajaib secara alami mengembun. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak batu energi magis terkondensasi, dan secara bertahap tambang batu energi ajaib terbentuk. Karena itu, begitu Anda memiliki lubang batu ajaib, Anda memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Lagi pula, selama medannya tidak hancur, bahkan jika batu ajaib di lubang itu digali, itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum dapat memadatkan batu ajaib baru. Di laut yang dalam ini, ada banyak medan khusus yang dapat mengembunkan batu energi sihir. Meskipun nilai batu energi sihir tidak tinggi, itu tidak berharga. Jika tidak ada nilai sama sekali, siapa yang akan membawanya? Bahkan, untuk keluarga ular laut, batu ajaib itu setara dengan batu giok. Meskipun tidak memiliki efek praktis, kecantikan sudah cukup. Batu ajaib hitam adalah warna favorit keluarga ular laut. Oleh karena itu, setelah lubang ajaib ditemukan, mereka juga akan ditambang. Sejumlah besar batu energi magis adalah bahan bangunan paling bermutu tinggi dari keluarga ular laut. Untuk pejabat ular laut, jika tidak ada villa yang dibangun oleh batu ajaib, maka tidak ada wajah untuk pergi keluar untuk bertemu orang-orang. Villa yang dibangun oleh batu ajaib adalah tampilan terbesar untuk keluarga ular laut. Jika Anda tidak punya uang, bangunlah villa yang dibangun oleh batu ajaib utama. Jika Anda punya uang, bangunlah villa yang dibangun dengan batu energi magis menengah. Adapun para tiran lokal, adalah wajar untuk membangun sebuah villa yang dibangun oleh batu energi magis yang unggul agar layak status mereka. Namun, meskipun toko kecil di Changshui sangat panas, untuk saat ini, ia hanya menjual herbal kelas 1. Dan mereka yang membutuhkan ramuan ini adalah biksu terendah di masyarakat. Di tangan mereka, tidak ada banyak batu ajaib. Oleh karena itu, pavilion Changshui tidak seperti periode awal waktu, dan dapat menghasilkan jutaan batu ajaib unggul dalam satu hari. Setelah hari-hari ini, pendapatan harian pavilion Changshui adalah sekitar 7 atau 800 ribu batu energi sihir superior. Meskipun tingkat pendapatan keseluruhan tidak eksplosif seperti pada awalnya, angka ini masih sangat mengkhawatirkan. Anda tahu, suatu hari adalah 7 atau 800 ribu batu ajaib unggul. Satu bulan dapat memiliki lebih dari 20 juta batu ajaib superior. Anda tahu, ini adalah batu ajaib yang unggul. Ambil Fan Family, keluarga terbesar di kota Haihui. Tidak terlihat seperti mereka hidup sangat lembab, pada kenyataannya, pendapatan tahunan mereka hanya 1 juta batu ajaib unggul. 1 juta batu energi magis superior sudah menjadi jumlah besar. 500 batu energi magis tingkat tinggi sudah cukup untuk menghambur-hamburkan tuan seperti Fan Xian selama setahun. Jadi sudah ada banyak 1 juta batu ajaib unggul. Pavilion Changshui dapat menerima 7 atau 800 ribu batu energi sihir unggul dalam satu hari, yang dekat dengan pendapatan keluarga Fan selama setahun penuh. Meskipun Changshui tidak sangat puas, dia tidak sendirian di pasar. Dia juga melaporkan situasinya dengan Zhu Hengyu. Mengenai hal ini, Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa, hanya memintanya untuk mendapatkan 2 jenius yang memasuki 3 harta ajaib dan menyerang pulau ajaib. Bahkan, sangat sederhana untuk meningkatkan penghasilan. Zhu Hengyu baru saja menyerahkan herbal tingkat pertama, kedua, dan ketiga ke Changshui untuk dijual. Mereka yang membutuhkan ramuan ini adalah para biksu dari suku laut di bawah level 30. Mereka tidak memiliki banyak kristal es di tangan mereka tidak dapat membuat terlalu banyak batu ajaib, dan daya beli mereka sangat terbatas. Selama Zhu Hengyu bersedia melepaskan penjualan ramuan level 4, level 5, dan level 6. Itu akan sangat berbeda. Pada saat itu, saya khawatir jumlah transaksi harian Changshui harus menembus angka puluhan juta. Hanya saja meskipun Zhu Hengyu benar-benar ingin melakukan ini, Zhu Hengyu tahu betul. Jika dia benar-benar berani melakukan ini, maka Changshui pada dasarnya tidak ingin hidup. Herbal level 1, level 2, dan level 3 belum menjadi sumber strategis. Bahkan jika ada fluktuasi di pasar, keluarga ular laut tidak akan terlalu peduli. Tetapi begitu herbal tingkat 4, 5, atau bahkan 6 mulai muncul di pasaran dalam jumlah besar, maka selama ular berpangkat tinggi tidak bodoh, mereka pasti akan menyelidikinya. Herbal kelas 4, ke-5 dan ke-6 sudah merupakan bahan strategis terkait dengan naik turunnya kekuatan. Tidak mungkin bagi anggota tingkat tinggi dari ular laut untuk tidak memperhatikan. Oleh karena itu, meskipun Zhu Hengyu menginginkannya, dia tidak berani untuk benar-benar menempatkan ramuan tingkat tinggi ini langsung di pasar. Hanya herbal tingkat tinggi yang dapat ditimbun sementara di Tenmajima. Hanya herbal tingkat rendah yang dilepaskan dan dijual ke kewarganegaraan Hai. Sekarang setelah 3 harta terpesona air biru telah dikumpulkan, dan 2 lainnya hanya bisa dilihat oleh keberuntungan. Namun, ini bukan masalah keberuntungan untuk membiarkan komandan ular laut mentransfer 2 orang jenius untuk menyerang Pulau Tianmo dengan Changshui.
Ini membutuhkan air biru untuk merencanakan melalui perencanaan yang cermat dan kriolite besar. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa paviliun Changsui tidak terlalu sibuk akhir-akhir ini, Changsui datang ke kamp keluarga ular laut tidak jauh dari kota Suihua. Sebagai pemimpin ular laut, Changsui masih memiliki beberapa hak, jadi di gerbang Daing, mereka tidak dihentikan oleh udang, tentara, dan kepiting. Tetapi ketika dia tiba di depan komandan ular laut, dia dihentikan oleh dua komandan ular laut komandan. Tuan Changsui, ada apa hari ini? Jelas, kedua prajurit itu mengenal Changsui, jadi mereka berbicara dengan sangat sopan. Meskipun mereka adalah penjaga pribadi Panglima Ular Laut, posisi mereka tidak tinggi. Tetapi Changsui berada di bawah komando banyak ular dan kepiting di bawah komandonya. Tentu saja, ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa meskipun di mata Zhu Hengyu, tidak ada perbedaan antara Changsui dan ular laut lainnya. Tetapi sebenarnya, Changsui berada di keluarga ular laut, tetapi itu adalah keindahan besar yang terkenal. Karena itu, kemanapun Anda pergi, Changsui akan mendapatkan perlakuan istimewa-istimewa. Ini mungkin keuntungan bawaan dari kecantikan. Melihat dua prajurit pribadi, Changsui juga tersenyum sopan dan menjawab. Terima kasih baik untuk briefing dan mengatakan bahwa Changsui memiliki sesuatu untuk dilihat Panglima tertinggi. Komandan Changsui menunggu sebentar. Salah satu prajurit pribadi berbicara kepada Changsui sebelum berbalik untuk memasuki ruangan untuk memberi informasi. Prajurit pribadi lainnya mengobrol dengan Changsui. Posisi keduanya berbeda, dan pembicaraan hanya dangkal. Yang paling penting adalah bahwa di hadapan kecantikan besar seperti Changsui, anggota keluarga ular laut yang tidak bersalah sangat pemalu dan berhati-hati. Jadi tanpa sedikit kata, topik itu hilang. Tepat pada saat yang memalukan ini, seorang prajurit yang diberitahu keluar. Komandan Changsui, silakan masuk, komandan yang bertanggung jawab. Terima kasih. Changsui mengangguk pada dua tentara dan memasuki ruangan. Pada saat ini, hanya komandan ular laut Yi yang ada di ruangan itu, dia duduk dalam posisi tampan, mencicipi teh, dan melihat gambar militer besar di depannya. Melihat Changsui datang, komandan Sisnake meletakkan mangkuk teh dan melambai ke Changsui. Kamu baru saja datang dan lihat. Air biru yang berdiri di pintu menelan air liur, meredakan ketegangan di hatinya. Komandan ular laut ini memiliki bab 49 dari tubuh pertempuran. Setiap kali Changsui ada di depannya, dia bisa merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Tetapi kejadian hari ini, Changsui harus mengatakan, ini adalah tugas penting yang diberikan kepadanya oleh Zhu Hengyu. Dan dia memang membutuhkan dua mitra yang kuat untuk membantunya menyelesaikan tugas yang disampaikan oleh Zhu Hengyu. Setelah menelan, suasana hati Changsui sedikit mereda. Saya melihatnya tersenyum perlahan, dan berkata dengan ringan. Apakah kamu membuat penemuan baru? Mengatakan ini, Changsui perlahan mendekati komandan ular laut. Tapi komandan Sisnake mengabaikan air dan menunjuk ke peta militer besar di depannya. Lihat pulau Xiaoyang ini, aku mengatur 18 pasukan untuk mengelilinginya. Apakah menurutmu ambergris bisa kita dapatkan? Begitu dia menyebutkan ambergris, hati Changsui mengangkat tenggorokannya. Betapa cerdiknya Changsui, dia langsung mendengar arti dari komandan ular laut. Komandan Sisnake meneleponnya untuk mengingatkannya. Komandan ular laut mengatakan bahwa kali ini perubahan strategis adalah semua karena kata-kata Anda. Anda tidak dapat menemukan ambergris saat itu, jadi tunggu dan lihat. Jantung Changsui telah jatuh ke dasar. Tapi dia masih berpura-pura tidak bisa dipahami, dan menatap Komandan Si Serpent dengan curiga. Apa maksudmu, Komandan? Bukankah sudah diputuskan bahwa 9 tentara mengepung pulau Xiaoyang? Mengapa sekarang menjadi 18? Mendengar kata-kata Changsui, pemimpin ular laut itu tersenyum sedikit dan menoleh untuk menatap Changsui dengan mata yang menarik. Meskipun Changsui bertingkah konyol dan tertegun, bagaimana mungkin komandan ular laut dapat mencapai posisi ini, dan bagaimana itu bisa menjadi karakter yang sederhana? Dia melihat sekilas bahwa Changsui berpura-pura, dan juga memahami arti kata-kata Changsui. Setelah mendengarkan laporan investigasi oleh Changsui, Komandan Sisnake membuatnya melupakannya. Jadi pada saat ini, Changsui berpura-pura bodoh adalah menghindari tanggung jawab. Arti dalam kata-kata Changsui adalah bahwa Anda membuat saya melupakan hal ini pada waktu itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang ambergris. Jangan menganggap saya sebagai kambing hitam untuk pertempuran yang gagal. Mengetahui arti dari kata-kata Changsui, Komandan Sisnake menatap Changsui dengan mata seperti itu. Changsui adalah bawahannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu orang seperti apa Changsui? Terlebih lagi, ketika Changsui menyampaikan pesan kepadanya, ia berkata bahwa ia telah menguping berita dari 2 penduduk desa, dan sumbernya tidak dapat dipercaya. Jadi sekarang Komandan Ular Laut ingin menarik Chang ke dalam air dan membiarkannya bertindak sebagai perisai atau kambing hitam. Tentu saja mustahil untuk menggunakan kebijaksanaan Changsui. Setelah menatap Changsui untuk beberapa pandangan, Komandan Sisnake tersenyum sedikit, dan tidak lagi menyebutkan masalah ini, tetapi mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar baru-baru ini bahwa Anda membuka toko obat.
Toko obat herbal di Changshui terkenal di kota Suihua. Sebagai komandan militer tertinggi kota Suihua, bagaimana mungkin Komandan Shisnake tidak tahu tentang hal ini? Komandan Shisnake tidak hanya tahu tentang itu, tetapi juga mengirim seseorang untuk menyelidiki. Lagi pula, Changshui adalah komandan ular laut di bawah tangannya. Jika terjadi kesalahan, ia harus bertanggung jawab. Namun, karena rencana Changshui yang membingungkan itu sangat rumit, jadi setelah beberapa penelusuran, komandan ular laut tidak dapat menemukan petunjuk. Pada akhirnya dia juga harus menyerah. Tetapi hari ini Changshui mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, ia harus memeriksanya. Air biru di sisi lain tidak panik. Dia berani melihat komandan ular laut, dan pavilion Changshui harus dijelaskan. Dan Changshui telah lama memikirkan retorika. Jadi pada saat ini, Komandan Shisnake bertanya, Changshui tidak merasakan ketegangan sedikit pun. Saya mendengar bahwa Changshui mendengar pertanyaan dari komandan secara mendalam, tetapi hanya sedikit terkejut. Kemudian dia tersenyum dan berkata, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Komandan ular laut terus menatap peta strategi tanpa mengubah warnanya, dan berkata ringan kepada Changshui. Katakan padaku apa yang terjadi dengan toko obat herbalmu. Meskipun Komandan Shisnake sangat umum, dia sebenarnya hanya ingin tahu dua aspek. Salah satunya adalah mengapa toko obat Changshui tidak hanya mengumpulkan kriolite, tetapi juga batu energi ajaib. Yang kedua adalah di mana begitu banyak kriolite dari Changshui digunakan untuk membeli bahan obat tersebut. Selama kedua poin ini dijelaskan dengan jelas, Komandan Shisnake tidak akan lagi menganggap serius masalah ini. Lagi pula, normal bagi ular laut untuk melakukan bisnis kecil. Tentara memberi banyak kriolite, tetapi untuk mendukung seseorang untuk terus memanjat kriolite ini tidak cukup. Pendakian ini tidak hanya mengacu pada posisi dalam tentara, tetapi juga tingkat badan perang. Terlepas dari apakah itu laut atau iblis, membudidayakan tubuh perang sangat mahal. Tapi ini adalah prioritas utama lainnya. Level stasiun terlalu rendah untuk menjadi orang terendah. Ini berlaku untuk semua ras di benua yang rusak ini. Tetapi Changshui adalah keluarga yang kesepian tanpa dukungan keluarga di belakangnya. Jadi dia hanya bisa mendapatkan lebih banyak kriolite dengan melakukan bisnis untuk mendukungnya mendaki. Untuk ini, Komandan Ular Laut tidak memiliki pendapat karena di antara pasukan ular laut masih ada orang-orang seperti Changshui yang tidak didukung oleh pasukan apapun. Selain itu, Komandan Shisnake sendiri memiliki bisnis di kota Suihua. Oleh karena itu, Komandan Ular Laut tidak memiliki pendapat tentang melakukan bisnis di Changshui. Tetapi bisnis yang dilakukan oleh Changshui agak aneh. Inilah yang menarik perhatian Komandan Shisnake. Bahkan, dengan karakter kesepian ular laut, jika Changshui bukan orang di bawah tangannya, dia tidak akan peduli dengan bisnis ini. Tapi sekarang Changshui adalah orangnya. Jika bisnis aneh memiliki pengaruh buruk. Yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah bos kepalanya. Jadi untuk urusan Changshui, Komandan Shisnake harus membuat penyesuaian yang jelas. Komandan Shisnake paling khawatir tentang dua poin ini. Mengenai hal ini, Changshui sudah memikirkan pidatonya jauh sebelum dia datang untuk melihat Komandan Shisnake. Jadi pada saat ini, Komandan Shisnake bertanya, Changshui tidak memiliki perubahan suasana hati, masih ekspresi tenang, dan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya sangat sederhana. Dengarkan saja. Komandan Shisnake masih menatap peta strategi, menghadap Dao Changshui. Menghadapi pertanyaan Komandan Ular Laut, Changshui menjelaskan secara singkat dua hal yang paling diperhatikan Komandan Ular Laut. Penjelasan yang diberikan oleh Changshui adalah mengapa pavilion Changshui tidak hanya menagih kriolite, tetapi juga batu energi sihir. Karena dia memiliki pelindung di belakangnya dan ingin membangun istana dengan batu energi magis raksasa. Ini bisa dijelaskan. Jika Anda ingin membangun istana batu ajaib, Anda benar-benar membutuhkan banyak batu ajaib. Tapi jelas ini bukan jawaban yang diinginkan Komandan Laut. Komandan Shisnake benar-benar ingin tahu siapa yang ingin melakukan ini. Pada titik ini, Changshui hanya tersenyum misterius dan mengucapkan sepatah kata Kaisar di telinga Komandan Shisnake, dan kemudian berhenti berbicara. Kata Kaisar memiliki banyak penjelasan di antara keluarga ular laut. Tetapi jelas bahwa kata Huang yang dikatakan oleh Changshui hanya memiliki satu makna. Itulah arti keluarga kerajaan ular laut. The Royal Serpent ingin membangun istana batu ajaib. Ini bisa menjelaskan mengapa Changshui memiliki begitu banyak kriolite dalam semalam, dan mengapa tokonya melakukan ini. Namun pada kenyataannya, ada dua celah besar dalam penafsiran ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.